Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Yang selalu menjadi doa dan harapan saya. Biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan.
Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, ya Allah. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu di sepanjang hari hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu dan hidup melakukan akan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, ya Allah, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, satu hal yang harus benar-benar kita sadari adalah apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari hidup kita, semuanya harus memuliakan Tuhan. Inilah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Di mana firman Tuhan berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ulang sekali lagi, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jika firman Tuhan berkata apapun yang kita lakukan atau semua yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah, maka sekarang mari kita periksa segenap hidup kita, saudaraku. Apakah selama ini semua yang kita lakukan itu sudah memuliakan Allah? Atau ternyata selama ini apa yang kita lakukan semuanya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri kita, hanya untuk menyukakan, menyenangkan hati kita sendiri. Inilah yang harus kita koreksi, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Sebab kalau firman Tuhan katakan kita harus melakukan semua untuk kemuliaan Allah, itu artinya kita sudah tidak boleh lagi hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, saya ulang sekali lagi. Kita sudah tidak boleh lagi hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kenapa demikian? Sebab ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang firman Tuhan katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi seharusnya di sepanjang hari hidup kita, kita sudah tidak boleh lagi hidup hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri. Karena semuanya itu tidak memuliakan Allah, saudaraku. Jadi di sepanjang hari hidup kita, kalau kita mau hidup memuliakan Allah, maka apapun yang kita lakukan, orang lain yang melihat kehidupan kita, mereka bisa melihat betapa kita mengasihi Allah, betapa kita mencintai Allah, betapa kita menghormati Allah di atas segala-galanya. Inilah yang harus terlihat dari kehidupan kita sebagai orang percaya kalau kita mengaku kita berada di dalam Kristus. Kenapa demikian? Karena sebagaimana Kristus begitu mencintai Allah Bapa di sorga, Kristus begitu mengasihi Allah Bapa di sorga, segala sesuatu yang diperbuatnya hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, maka seperti itu jugalah kita harus hidup. Kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini memiliki satu prinsip, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka sebagai orang percaya, kita juga harus berkata, sebagaimana Kristus telah hidup, aku mau hidup sama seperti Kristus, supaya hidupku memuliakan Allah Bapa-Ku di sorga.
Perhatikan itu saudaraku. Dan kita harus sadar, hidup memuliakan Allah Bapa di sorga itu harus tanpa batas. Sekali lagi saya katakan, harus tanpa batas. Lalu bagaimana kita bisa melakukan itu, mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita? Tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara, saudaraku. Berikan segenap hati kita untuk mencintai Tuhan. Bahkan saya harus katakan, dengan segenap hati kita harus belajar untuk mencintai Tuhan tanpa batas. Karena kalau hanya perbuatan-perbuatan seperti makan dan minum dan melakukan segala sesuatu yang lain, saudaraku, semuanya itu terbatas, ya. Semuanya itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih daripada apapun yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini. Orang yang memberikan segenap hatinya, menyediakan ruang hatinya hanya diisi oleh Tuhan saja, maka dalam hari-hari hidupnya ia hanya hidup untuk menikmati Tuhan saja. Kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hati kita, kesukaan hati kita, kebahagiaan hidup kita. Barulah kita bisa hidup memuliakan Dia, saudaraku. Lalu di sepanjang hari hidup kita, semua yang kita lakukan, kita rindu Allah Bapa di sorga disenangkan. Kita rindu Allah Bapa di sorga dimuliakan. Artinya, kalau kita tidak hidup memuliakan Tuhan di sepanjang hari hidup kita, maka kita akan merasa ada kebahagiaan hidup yang hilang, ada kenikmatan hidup yang hilang, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memeriksa hidup kita saat ini dan ternyata yang kita lakukan, kehidupan kita belum benar-benar memuliakan Allah Bapa di sorga. Di awal tadi sudah saya katakan, hanya ada satu cara untuk hidup memuliakan Allah, menyerahkan segenap hati kita, yang sama juga dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Artinya kita merelakan diri kita dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Perhatikan itu. Menyerahkan diri itu bukan berarti kita harus menjadi seorang pendeta atau harus menjadi seorang pengerja di gereja sebagai full-timer. Tidak harus menjadi seorang worship leader, tidak harus menjadi seorang singer atau pemain musik di gereja. Tetapi untuk hidup memuliakan Allah Bapa di sorga, kita harus sadar setiap peristiwa hidup yang kita lalui, yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, kita mau. Ketika Bapa di sorga memandang setiap perbuatan kita, Bapa di sorga tersenyum, melihat kita sebagai anak-anaknya yang hidup memuliakan Dia. Perhatikan itu. Kalau kita tidak mau atau kita tidak bersedia menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, saudara dengar ini, selamanya kita tidak akan pernah bisa hidup memuliakan Allah Bapa di sorga. Oleh karenanya saya katakan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya itu terbatas, saudaraku. Tetapi ketika kita mau bersedia menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, maka kita akan mencintai Tuhan tanpa batas, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, hidup kita akan memancarkan kemuliaan Allah. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari, orang yang mau menyerahkan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan, itu artinya ia juga bersedia menyerahkan hidupnya untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jika Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, maka di sepanjang hari-hari hidup kita, kita akan berjuang
untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran dari hari lepas hari, itulah yang akan mengubah pribadi kita, saudaraku, sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki pribadi yang sama seperti Kristus. Nah, saudaraku, bagaimana caranya supaya Roh Kudus akan tinggal terus bersama-sama dengan kita? Satu hal yang harus kita sadari, firman Tuhan katakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan katakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara perhatikan itu, kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, itu artinya kita harus menjaga segenap hidup kita, supaya tidak dicemari dengan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita harus menjaga segenap hidup kita, supaya tidak dikotori lagi, tidak dicemari lagi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Di sepanjang hari-hari hidup kita, kita akan berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita. Karena kita tahu, sebagaimana Allah itu kudus, hidup kita pun harus kudus. Saudaraku, dengar ini. Kalau kita tidak berjuang untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh karena itu, hari ini, saat ini, detik ini, kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Kita sudah tidak hidup lagi untuk menyukakan, menyenangkan diri sendiri. Kita sudah tidak hidup lagi mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Tetapi sejak detik ini, kita mau memiliki komitmen hidup yang baru, di mana kita akan berkata, mulai detik ini, ku hanya mau hidup untuk memuliakan Allah Bapa-Ku di sorga. Sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup memuliakan Allah Bapa di sorga. Di sepanjang sisa umur hidupku, ku mau hidup hanya untuk memuliakan Allah Bapa-Ku di dalam kerajaan sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya hidup mengikuti hawa nafsu diri kami sendiri. Hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Dan saat ini kami mau menyerahkan sepenuhnya hati kami menjadi milik Allah Bapa di sorga. Lalu Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami mau hidup hanya untuk memuliakan Bapa, menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.